Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Pri Devlin SSIMPD, SDIT Kro 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru nomor 22 Sawalebar, Kota Bengkulu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ekosistem dan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Materi ini adalah materi tema 5, kelas 5 SD, subtema 1, muatan IPA. Mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang pengertian ekosistem. Yang kedua, kita akan mempelajari jenis makanan hewan. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik, langsung saja. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, sebelum kita ke materi inti, kita harus tahu apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari tentang materi kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui pengamatan video pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu menganalisis perbedaan komponen biotik dan abiotik dengan benar. Kemudian yang kedua adalah dengan mengisi bagan, kalian diharapkan mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Nah, karena kita masih dalam masa pandemi, dan jangan lupa kita senantiasa mengenakan masker di mana saja, kapan saja. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Amin ya robbal alamin. Oke, bersiap-siap. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita langsung masuk ke pengertian apa itu ekosistem. Baik, teman-teman sudah siap bukan? Nah, setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain dan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan tempat hidupnya. Nah, hubungan timbal balik antar makhluk hidup itulah yang disebut dengan pengertian ekosistem. Jadi pengertiannya adalah ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang kedua adalah disebut juga dengan komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup seperti tanah, udara, air, cahaya matahari, dan air. Dan suhu maksudnya ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis makanan hewan. Setelah kita mempelajari tentang pengertian ekosistem, komponen biotik dan komponen abiotik, kita akan mengetahui penjabaran yang lebih luas dari pengertian hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, untuk itu, mari kita pelajari apa saja jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan yang pertama adalah tumbuhan. Bagian tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan itu adalah daun. Daun dikonsumsi oleh kuda, koala, ulat, atau kambing. Nah, selain daun, ada juga tumbuhan yang dimanfaatkan oleh hewan itu adalah buah yang sering dikonsumsi oleh hewan kelelawar, orang utan, dan kera.
Selain itu, jenis makanan tumbuhan, jenis makanan hewan yang berjenis tumbuhan itu juga biji-bijian yang sering dimanfaatkan oleh tupai, burung pipit, dan burung kutilang. Ini adalah jenis makanan hewan yang pertama. Jenis makanan hewan yang kedua tidak lain dan tidak bukan adalah hewan lain. Hewan lain adalah, selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan yang lain. Makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, serangga, dan satu lagi adalah hewan yang mati. Nah, sebagai contoh, di sawah kita sering menemukan belalang yang menjadi makanan seekor katak. Sedangkan katak juga menjadi makanan dari seekor ular. Jadi, jenis makanan hewan itu ada dua. Yang pertama tumbuhan, yang kedua adalah hewan lainnya. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora dalam pengertian yang singkat itu disebut dengan hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua itu adalah pengelompokan hewan dari jenis karnivora. Singkatnya adalah karnivora disebut juga dengan hewan pemakan daging. Pengelompokan hewan yang ketiga itu disebut juga dengan omnivora. Nah, omnivora dikenal juga dengan hewan pemakan hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya itu disebut dengan insektivora atau insektivor. Nah, insektivora ini disebut juga dengan hewan pemakan serangga. Jadi, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya ada 4. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga adalah omnivora, dan yang keempat adalah insektivora. Berdasarkan susunan gigi, herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora dapat kita cermati sebagai berikut. Susunan gigi pada hewan herbivora yaitu memiliki gigi seri. Gigi seri berguna untuk memotong makanan. Yang kedua, herbivora memiliki gigi geraham untuk mengunyah makanan. Susunan gigi pada hewan karnivora. Pada hewan karnivora, susunan gigi adalah gigi taring dan paruh yang tajam yang berguna untuk mencabik dan merobek makanan. Susunan gigi pada jenis hewan omnivora yaitu gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang dengan seimbang. Sedangkan susunan gigi pada hewan insektivora, mereka memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Jadi, susunan gigi pada hewan-hewan tergantung dengan jenis makanannya. Hewan herbivora, karnivora, omnivora, insektivora menyesuaikan dengan jenis makanan yang dimakan oleh mereka. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh hewannya adalah sebagai berikut. Contoh hewan dari herbivora yaitu badak, kuda, gajah, dan kambing. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah contoh hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Yang pertama adalah kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Dan contoh hewan omnivora atau pemakan tumbuhan dan pemakan hewan, contohnya adalah beruang, orang utan, landak, dan tikus.
Dan yang terakhir adalah contoh hewan dari insektivora atau pemakan serangga. Yang pertama adalah cecak, katak, terenggiling, dan bunglon. Jadi contoh hewannya banyak sekali ya. Herbivora, karnivora, omnivora, insektivora. Oke, berikut adalah bentuk gigi dari karnivora, omnivora, dan herbivora. Kita dapat melihat gigi dari karnivora itu memiliki gigi seri, gigi gerak taring, gigi geraham depan, dan geraham belakang. Kemudian herbivora itu gigi pengunyah dan gigi seri di bagian depan itu untuk memotong dan mencabut daun, dan gigi geraham digunakan untuk mengunyah. Dan sedangkan pada omnivora, pemakan segalanya, tumbuhan dan hewan, tumbuhan dan daging maksudnya, itu lengkap dan rapi. Nah, secara jelas bisa dilihat di gambar selanjutnya. Oke, yang warna kuning itu adalah gigi seri, warna merah adalah gigi taring, dan warna kuning tua itu adalah gigi geraham. Dan sedangkan pada jenis insektivora, mereka tidak memiliki gigi, tapi mereka memiliki lidah yang panjang dan lengket, digunakan untuk memikat mangsa. Lihat kayak ini ya, kayak anak panah begitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh hewan jenis berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah hewan herbivora. Herbivora pemakan tumbuhan. Lihat, ada gajah, ada badak, ada kuda, ada tapir, ada kambing, sapi, jerapah, onta, kancil, beruang madu ya, beruang madu, kemudian panda, kemudian kelinci dan sapi. Kemudian ada hewan karnivora. Hewan karnivora ada, mungkin kita pernah dengar, ada piranha begitu ya. Kemudian ada elang, ada harimau, ada cheetah, ada anjing, dan ada singa. Kemudian jenis hewan pemakan segalanya, daging dan tumbuhan, banyak sekali ya. Di sini ada jenis burung-burungan, jenis apes, ayam, bebek, itik, kemudian ada juga tikus, ada flamingo. Kemudian yang terakhir adalah hewan insektivora. Di sini ada terenggiling, ada katak, ada kadal, dan ada cicak. Baik. Nah, untuk mengasah kemampuan teman-teman, kita diberikan tugas dan latihan. Perhatikan dengan baik ya. Yang pertama, kerjakan buku halaman 80, nomor 2 saja ya dikerjakan, dan mudah-mudahan nanti dapat mengasah kemampuan teman-teman. Semangat belajar dan semoga sukses dan selalu bahagia. Boleh dibuka lagi video ini secara cermat, diulang-ulang kembali di bagian-bagian tertentu agar dapat dengan sempurna menyimak apa yang telah disampaikan. Baik itu hal-hal yang belum diketahui atau ingin menambah pengetahuan lebih dalam. Selanjutnya teman-teman, setelah nanti kalian mengerjakan tugas-tugas ini, maka semua pekerjaan itu dikumpulkan pada link yang tersedia. Ini contoh-contoh hewan tadi ya. Hewan herbivora, kemudian hewan karnivora, kemudian hewan omnivora, dan yang terakhir adalah insektivora. Ini tugas dan latihannya, sekali lagi silakan dikerjakan, kemudian difoto dan dikirimkan di link yang disediakan. Penutup, demikianlah materi pelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Semoga menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Wassalamualaikum.